Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Segenap Perhalado HKBP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, dan juga bagi jemaat kami yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah atau di tempat kita berada. Kami juga menyampaikan salam sukacita buat kita semua. Dan jikalau ada saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah bersama di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja kita telah menyediakan tata ibadah buat kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini Ia telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dan topik minggu kita hari ini adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Dia ampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Gunakan semua waktu datang pada Tuhan-Mu. Jangan cari alasanmu, ingat singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, janganlah kau tidak damai, hidup damai dan kekal. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada Minggu Eksaudi ini, yaitu hukum Taurat ke-8 serta maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan dengan rendamanku, kasihanilah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Saudara, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betseda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu,
Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat Cor Exaudi.
Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin mekar ku mendengar firman-Nya menurut kehendak-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat HKBP Bogor Minggu 29 Mei 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eks Saudi. Topik minggu kita adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Yang kedua, warta hendak menikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Renol Kosti Jaya Simanjuntak, putra dari Bapak Sintua Hasudungan Simanjuntak, Ibu Tioman Lefrin Boru Tambunan, anggota jemaat HKI Kalisari, dengan Angelia Silva Taruli Boru Hutagalung, putri dari Bapak Edward Martua Hutagalung, Ibu Christine Uci Boru Simanungkalit, anggota jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 di HKI Kalisari. Yang ketiga, meninggal dunia. Pada hari Kamis 26 Mei 2022 telah meninggal dunia Bapak Daniel Monantar Sitorus, tutup usia 38 tahun, suami dari Ibu Risna Kristina Boru Sitanggang, alamat sektor Yerusalem. Beliau adalah satpam gereja kita selama ini.
Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 di TPU Pondok Rajek. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Nomor 4, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus, supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 17 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. Nomor 5, pertangyangan sektor. Pada hari Kamis 2 Juni 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertangyangan sektor adalah sektor Kana. Dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Nomor 6, perayaan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Pada hari Minggu 5 Juni 2022 adalah perayaan pertama hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Pada hari Senin 6 Juni 2022 adalah perayaan kedua hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta 2. Kita akan mengadakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Mari kita mengikutinya. Berikut pembekalan seksi-seksi setiap dewan. Sesuai dengan hasil sermon Perhalado, maka akan diadakan pembekalan kepada semua seksi-seksi di masing-masing dewan dengan jadwal sebagai berikut. A. Pembekalan seksi diakoni sosial, kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan di Dewan Diakonia dilaksanakan pada hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 10 sampai 13 WIB bertempat di lantai parkir. B. Pembekalan seksi sekolah minggu, remaja, naposo bulung, paropuan, ama, lansia di Dewan Koinonia dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 9 sampai 13 WIB bertempat di lantai parkir. Berikut Dewan Diakonia. Seksi remaja pelajar Sidi. Sesuai dengan persetujuan sermon Perhalado, maka pada hari ini, Minggu 29 Mei 2022, seksi remaja pelajar Sidi akan mengadakan bajar untuk mendukung pelaksanaan retreat pelajar Sidi yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2022 di 5G Resort Cijeruk. Diminta kepada semua warga jemaat untuk mendukung kegiatan tersebut. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. Berikut seksi perempuan. Seksi perempuan akan mengadakan kursus singkat, praktis dan gratis mulai pukul 11 sampai 14.30 WIB bertempat di gedung Aula HKBP Bogor. A. Belajar tata rias wajah atau make up dan tata rias rambut atau sanggul pada hari Jumat 3 Juni 2022. Narasumbernya adalah Nyonya Simamora Lisbeth Boru Sianturi. Berikut webinar melalui Zoom meeting Senin 30 Mei 2022 pukul 19 sampai 20.30 WIB
tema kebaikan. Pembicara Pendeta Trinitati Boru Siahaan. Berikut sesuai dengan program HKBP Distrik 28 Deboskap bekerjasama dengan Universitas Kristen Indonesia akan diadakan pembekalan penyuluhan pelayanan diakoni huria pada hari Selasa 31 Mei 2022 pukul 16 WIB melalui Zoom. Dewan Diakonia Gereja kita dan seksi-seksinya akan mengikuti kegiatan tersebut. Berikut informasi resort. Pesta penggalangan dana pos Parmingguan Bethlehem pada hari ini, Minggu 29 Mei 2022 masuk pukul 9 WIB sampai selesai bertempat di Gedung Pertemuan Sahala Mertua. Akan diadakan pesta penggalangan dana pos Parmingguan Bethlehem yang dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap Pendeta Nexon Simbajuntak MTH dan Pendeta Resort HKBP Bogor Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan lancar. Informasi distrik. Rapat Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 pada hari Senin 30 Mei 2022 pukul 18.30 WIB akan diadakan rapat tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 meliputi HKBP Bogor, Resort Bogor, HKBP Resort Piladuta, HKBP Resort Bincarong, HKBP Resort Sukabumi, HKBP Resort Ciluar, dan HKBP Resort Cibinong. Peserta rapat adalah semua pengurus seksi perempuan, 2 orang perempuan utusan, dan pimpinan jemaat dari ke-6 resort tersebut bertempat di gedung lantai parkir HKBP Bogor. Yang terakhir, warta keuangan. Saldo kita pada tanggal 27 Mei 2022 adalah Rp471.317.706. Demikian warta yang kami baca dari depan. Warta selengkapnya bisa kita lihat di warta cetak di tangan kita atau yang sudah di-scan melalui kris. Tuhan memberkati. Yesus pada
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Eksaudi kita saat ini, firman Tuhan diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita persiapkan Mazmur 17 ayat 1 sampai 6 sebagai dasar khotbah kita pada hari Minggu ini. Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Teks khotbah kita dalam bentuk puisi. Karena itu mari kita membaca secara responsoria. Saya bacakan yang agak masuk ke dalam. Amang Inang saudara-saudari bacakan yang agak masuk keluar. Yang agak keluar. Doa Daud. Perhatikanlah seruanku. Dari bibir yang tidak menipu. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Memeriksanya pada waktu malam. Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Kakiku tidak goyang. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan buat kita saat ini. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, kalau saya sebut nama George Stinney, nama orang barat, pasti tidak banyak yang tahu siapa orang ini. George Stinney Junior, sampai saat ini dia jadi pemegang rekor orang termuda di dunia yang dihukum mati. Dia dihukum mati saat usianya 14 tahun. Coba bayangkan anak kita misalnya usianya 14 tahun. Sudah dihukum mati. Kebetulan si George Stinney ini orangnya orang Amerika berkulit hitam. Dia dituduh membunuh 2 orang anak kecil yang berkulit putih. Anak kecil, umurnya perempuan, umurnya 8 dan 11 tahun. Saat itu masih masalah di Amerika soal kulit hitam dan kulit putih. Itu makanya karena ada yang bilang kayaknya waktu terakhir waktu itu kulihat 2 orang anak ini ngomong sama siapa ini, George Stinney ini, ada yang bilang gitu. Langsunglah kemudian dia diadili, hanya dalam 3 jam dia diadili, dan 10 menit para juri kemudian mengambil keputusan dia harus dihukum mati. Dan 2 bulan kemudian dia langsung dieksekusi. Amang Inang saya gak mau bicara soal hal horor pagi-pagi, cuman mau menerangkan bagaimana ada seorang anak umur 14 tahun dihukum mati, begitu kecilnya katanya dia, anak kulit hitam ini, sampai-sampai kursi listrik itu
tidak cukup untuk dia. Si George ini bawa Alkitab terus, dan Alkitab itulah menurut kisahnya dipakai untuk menahan tubuhnya karena kecilnya supaya bisa di kursi listrik itu dia menerima hukuman. Hukuman mati, nanti bisa di Google ya Mang Inang. Hukuman mati dilakukan pada tanggal 16 Juni tahun 1944. Lalu 70 tahun kemudian, dan lebih dari 70 tahun, 70 tahun setengah kemudian, tanggal 17 Desember 2014, jadi sekitar 8 tahun lalu, terbukti ternyata George Sine ini tidak bersalah. Dia tidak melakukan pembunuhan itu berdasarkan forensik dan juga berdasarkan banyak penyelidikan. Adiknya George waktu itu pernah bilang, seharian abangku ini sama aku. Tapi adiknya bilang begini, ya memang pada saat itu kalau apa yang dikatakan kulit putih dianggap benar, apa yang dikatakan orang kulit hitam dianggap salah katanya. Tapi tahu nggak kalian, begitu abangku dihukum mati, kami diusir dari kampung kami. Kami tidak boleh kembali dari situ. Luar biasa penderitaan yang dihadapi keluarga ini. Tetapi ternyata bisa dibilang semua itu salah, tidak benar. Nah, kisah ini sekarang pernah difilmkan. Di tahun 1991 itu ada judul film Carolina Skeletons. Dan juga ini didasarkan pada buku yang ditulis oleh keponakan si yang George tadi itu, David Stout. Dia menuliskan buku, dan inilah mungkin yang membuat banyak orang mengecek benar enggak George ini melakukan pembunuhan. Ternyata dia orangnya tidak bersalah. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih yang ada di gereja maupun yang ada mengikuti ibadah online di rumah, benar, tapi dianggap bersalah sering terjadi dalam hidup kita. Sudah banyak yang kita lakukan benar, tapi masih dianggap orang salah. Sering terjadi. Dan ini juga terjadi bahkan ribuan tahun lalu. Saat kita membaca Mazmur 17 ini dirasakan oleh Daud. Dia benar, tapi dianggap bersalah. Apa kisah ini? Kisah ini bisa kita lihat nanti Amang Inang. Kalau ada waktu senggang, mari kita buka nanti 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 23. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 23 kalau ada waktu senggang. Di situ diceritakan bagaimana Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia tidak bersalah, tapi dianggap bersalah. Bayangkan kerajaan mengejar seorang tersangka. Luar biasa kan? Enemy of the state. Dianggap musuh kerajaan. Sampai raja juga turun tangan ikut mengejar. Coba kalau sampai presiden ikut turun tangan mengejar kita, kan luar biasa. Enggak hanya panglima disuruh mengejar, ini sampai rajanya juga ikut mengejar. Kenapa? Apa latar belakangnya dia dikejar? Karena Raja Saul sudah tidak lagi dianggap menjadi raja oleh Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Samuel, nabi saat itu, supaya diurapi Daud menjadi raja. Saul yang mendengar, sudah ada penggantiku rupanya. Akhirnya dia kemudian berusaha membunuh Daud. Padahal ketika Daud diurapi menjadi raja, apakah Daud langsung pergi ke istana, langsung bilang, Saul keluar dari istana, ini sekarang sudah hakku.
Ini sekarang sudah tahtaku, ini sekarang sudah istanaku. Enggak ada pernah ada tertulis dalam Alkitab dijelaskan bahwa Daud kemudian pergi mengklaim kerajaan. Enggak. Walaupun dia sudah diurapi, dia tetap menggembalakan dombanya. Barulah kemudian ada masalah di kerajaan soal Goliat dan pasukan Filistin. Dia kemudian ikut membantu orang Israel. Di situ dia bertindak. Tapi sebelumnya dia tetap menggembalakan domba orang tuanya. Karena itulah dituliskannya di Mazmur 17 ini. Raja Daud mengatakan begini, Daud mengatakan begini. Aku ini Tuhan, gak ada salah seperti yang dituduhkan oleh Raja Saul, gak ada masalahnya. Karena itu di ayat-ayat di Mazmur 17 ini kita lihat tadi kan. Di ayat 1. Perhatikan seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Lalu dibilang, matamu menunjuk ke Tuhan, kiranya melihat apa yang benar. Dan dia bilang gini, Tuhan uji aku, selidiki aku bahkan pada waktu malam. Kenapa malam? Karena kalau siang orang masih bisa membela diri, pada waktu malam orang tertidur bisa dilihat, diselidiki hatinya. Tuhan memang bisa selidiki pada waktu siang, tetapi pada waktu malam saat dia tidak terjaga, tidak ada yang namanya rekayasa, bisa diselidiki sampai sedalam-dalamnya. Dia selalu bilang begini, Tuhan, aku tidak melakukan kekerasan, kuikutinya jejakmu. Luar biasa ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah pada saat dia diburu. Sebaliknya dia justru bilang yang memburu aku, yang menganggap aku bersalah, justru dia itu yang bersalah. Nanti karena ayat kita di ayat 6, nanti di ayat-ayat selanjutnya mulai ayat 9 sampai 12 ada nanti dituliskan gini, yang memburu aku, yang menuduh aku bersalah, mereka itu orang-orang yang gak tahu menunjukkan belas kasihan. Mereka itu orang yang membual, mereka itu orang yang ingin menghempaskan orang benar. Kalau saat ini bahasanya gini, Tuhan, salahku apa sih sampai segininya aku diburu? Enggak melakukan apa-apa kok aku dianggap bersalah. Jadi itulah Amang Inang latar belakang teks kita saat ini. Daud kemudian berdoa, Tuhan tolong menjadi hakim. Karena kalau udah dibawa pun ke pengadilan saat itu, tidak bawa keadilan. Jadi dia minta Tuhanlah yang jadi hakim, yang mengadili. Siapa yang salah Tuhan, aku kah atau dia? Dan lalu Tuhan menjawab. Nanti kalau udah membaca ini 1 Samuel ini, kita akan lihat Saul kemudian akhirnya meminta maaf kepada Daud. Dan dia menganggap dirinya sudah terlanjur bersalah, sudah memburu Daud. Tapi sayangnya Saul ini mati bunuh diri kan? 1 Samuel 31. Seandainya masih panjang kisah ini, tidak ada kisah-kisah begitu, bisa jadi pergantian antara Raja Israel pada saat itu bisa berjalan dengan damai dan tentram. Kita tidak tahu. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, hati-hati mempersalahkan orang benar. Hati-hati menuduh orang. Hati-hati memfitnah. Hati-hati memponis orang yang tidak salah menjadi salah. Khususnya ada di sini Amang Inang yang bergerak dalam bidang hukum, pengadilan. Jangan karena perkara uang, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hati-hati. Ada di sini bidang apa? Penegakan hukum di Indonesia ada ya, kepolisian, bahkan punya jabatan sangat baik. Jangan membuat orang
memvonis orang tak bersalah jadi salah. Hati-hati. Jangan karena membuat laporan bahwa sudah beres kasusnya, asal dikambing hitamkan orang yang tidak ada kesalahannya. Hati-hati. Hati-hati menyebarkan berita hoax, berita bohong, berita tidak benar. Saring sebelum sharing. Ya, kadang ada orang begitu, asal bicara aja. Asal ngomong saja, belum tentu benar. Apalagi kita akaina ya, Inang. Kita paling luwes kalau bicara. Paling cepat kita mengabarkan dan menyebarkan sebuah berita. Tahu nggak? Kita ini para ina secara tidak langsung sudah sering memberitakan berita yang tidak benar. Tapi langsung kita sampaikan. Ada tiga kata kunci biasanya kita akainang ya. Kalau bicara, kata kunci pertama. Eda, inang, jeng. Sudah tahu belum? Nah itu kan. Pertama kali sudah kayak gitu kalimat, hati-hati. Lalu apa lagi? Kata kunci yang kedua. Katanya, kan gitu kan? Atau biasanya, ku dengar ya. Sering gitu. Jadi dia enggak melihat langsung, enggak mendengar langsung dari peristiwa itu, tapi katanya ya. Nya ini pun enggak jelas siapa. Ku dengar ya. Inang KSS itu apa sanggulnya itu bagus kan? Tapi ku dengar dicicil loh itu. Kan gitu mau orang kan? Nggak ada, maksudnya yang nggak perlu pun misalnya senang banget apa? Atau misalnya tahu nggak? Itu Amang si lain itu, ku dengar ya kacamatanya minjam istrinya loh. Senang sekali yang fantastis, yang heboh. Itu kata kunci kedua. Kata kunci ketiga, tahu nggak biasanya apa? Ini penutup biasanya. Suka bilang gini, itulah Eda, makanya jangan bilang siapa-siapa ya katanya. Belum tentu benar sudah dikasih tahu ke orang. Hati-hati, yang benar saja belum tentu harus diucapkan pada waktu dan tempatnya. Ada lihat tempatnya kan? Pesek kali hidungmu. Mancung kali gigimu. Loh, memangnya kalau pesek hidungnya mau kau kasih biaya untuk operasi plastik? Yang benar pun harus lihat tempatnya berbicara dan waktunya. Belum tentu yang benar itu harus disampaikan. Apalagi yang tidak benar dan tidak ada gunanya. Saring sebelum sharing. Apalagi Naposo ini ya. Kita yang remaja pemuda ini, yang cepatan jari-jari ini, jempol ini bergerak. Hati-hati. Hanya karena ada yang bilang begini, kayaknya kulihat waktu itu, kayaknya. Si George itu bicara sama 2 orang anak itu. Ada orang dihukum mati gara-gara itu. Kadang kita hanya bilang kayaknya begini loh, hati-hati, jangan-jangan nanti malah ada korban dari kayakmu yang kita bilang itu. Hati-hati kalau sampai orang yang kau tuduh itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini yang kurasakan karena omongan dia. Paling sakit loh. Kalau ada orang kita bersoal sama dia nggak jawab kita, tapi justru kita didoakan sama Tuhan, sakit. Amang pernah nggak berantem sama Inang? Dan Inang nggak balasin omongan Amang? Tapi kemudian
saat malam ketika Amang sudah tidur, Inang berdoa, Tuhan tolonglah supaya aku sabar menghadapi suamiku ini. Rasanya bagaimana? Kalau ada orang, misalnya kita omelin, kita marahin, dibalasnya dengan omelan juga, marah juga, nggak apa-apa. Tapi yang paling parah kalau ada orang nggak membalas omongan kita, nggak ikut marah sama kita, tapi dibawanya kita dalam doa. Itu luar biasa. Jadi Inang, kalau ada Amang marah-marah di rumah, doakan sajalah. Itu lebih baik menyelesaikan masalah daripada Inang ikut-ikutan mengomel. Amang ya, kalau Inang udah mancing-mancing, bikin marah, dulu pun aku gak maunya sama kau gitu. Gak usah pala tanggapin. Doakan. Kalau perlu dekat-dekat kuping Inang itu berdoa. Hati-hati mempersalahkan orang. Nah kemudian yang kedua, kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan hidup, gak usah pala diceritakan ke orang. Seperti Daud, dia gak ngomong-ngomong itu. Ke bawahannya pun gak cerita, ke supir pribadinya gak cerita, ke sekretarisnya gak cerita. Tapi disampaikannya semua masalah hidupnya kepada Tuhan. Ya Amang ya, banyak orang bapak-bapak kecewa sama istrinya, ada masalah dengan istrinya, dia kurang sesuai dengan yang diharapkannya, dia kecewa. Saya takut banyak Kak Amang yang kecewa larinya ke cewek. Curhat, dikasih tahulah ke orang. Ina takut dijawab kayak gini katanya. Memangnya nanti kalau sudah begitu kan bahaya. Kalau curhat-curhat bukan kepada orang yang tepatnya. Nanti bisa ada layangan putus ya kan. Lama-lama bukan itu lagi persoalannya, sudah persoalan yang baru. Jadi kalau ada persoalan, gak usahlah pala diceritakan di Facebook ya Nang. Balikkan utangmu itu. Kau ambil suamiku katanya kan. Yang kita gak tahu tadi suaminya, dia sama suaminya bermain, jadi tahu semua orang. Jangan pala curhat kepada orang yang kau anggap dekat samamu. Curhatlah pada Tuhan. Ceritakan masalahmu kepada Allah. Kenapa? Karena kalau bicara kau sama kawanmu, si A itu kayak gini loh. Suatu saat nanti kawanmu itu bisa mengadu dombakan kau sama si A. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, inilah yang sebenarnya mau diingatkan dalam Minggu Eksaudi. Minggu kita saat ini artinya adalah dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Diambil dari Mazmur 27 ayat 7. Kita diminta supaya jangan ragu. Berdoa menyerahkan segala perkara, persoalan, kesusahan, pergumulan, berbagai masalah dalam hidup kita. Jangan ragu, kasih tahu sama Tuhan. Takkan Tuhan nanti pakai itu menjadi disampaikannya ke orang segala persoalanmu itu. Jadi ada masalah, pergumulan, berdoalah. Amang piga hali hamu wartangi yang sadari? Piga hali doamu na martangi yang.
Jangan-jangan ada orang cuma di gereja aja martangiang ate. Saya pernah pada saat khotbah di kandang roda, saya bilang gini, lagu kita bahasa Batak adong dokan tangiang ni dai nangi ninna kan. Bahasa Indonesia ada lagu di doa ibuku. Ada nggak kira-kira judul-judulnya atau kata-katanya sama? Tangi yang nida amangi. Pernah nggak dengar lagu itu? Ya doamu amang, inang. Atau ada nggak dalam bahasa Indonesia entah apa doa bapakku? Ada nggak? Karena kebetulan rupanya bapak-bapak jarang berdoa. Kalaupun berdoa biasanya sendirian di rumah, di kamar. Coba ajak anak kita sama istri berdoa sama-sama. Sering mendoakan anak, sering mendoakan keluarga. Mungkin suatu saat ada seorang komponis Batak atau orang pujangga dibuat nanti jadinya adong tangi yang nida amang ya teh. Rajin-rajin berdoa amang ya. Kalau perlu doakan anak-anak kita. Doakan keluarga kita. Jangan doakan supaya dapat nomor. Jangan doakan supaya dapat undian. Tapi doakan anak-anak kita, keluarga kita. Supaya kelak kita ini nanti bisa menjadi orang yang disebut pendoa. Amang, kurang rezekimu amang di kantor. Kurang setoranmu dari usahamu. Kurang rezekimu, kurang pendapatan harianmu, martangi aku amang. Ya, martangi yang amang. Jangan jual kemiskinanmu kepada orang. Berdoa sama Tuhan dan berusaha sebaik-baiknya. Tuhan pasti dengar. Berserulah kepada Tuhan. Kayak tadi kor Exaudi itu luar biasa itu tadi kornya. Dengarlah Tuhan seruanku ini. Ale unang holan korate nang. Gudang do halak songoni dikor tebu bigion. Tapi nggak pernah berdoa seperti yang dikorkan. Berdoalah. Tuhan ini yang mengatur semua di dunia ini. Semesta ini Tuhan yang atur. Karena doa, maka kemudian bisa terjadi mukjizat. Karena doa seorang janda miskin, si hakim yang lalim mengubah keputusan. Apalagi Tuhan yang tidak lalim, pasti Tuhan akan dengarkan seruan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan buat kami saat ini. Terima kasih Bapa. Karena Engkau masih mau menyendengkan telingamu untuk seruan permohonan kami. Tuhan yang maha baik, kami mau berdoa khusus buat jemaat-Mu, buat kami semua yang ada di sini dan juga yang beribadah di rumah. Buat mereka yang selama ini merasakan ketidakadilan dalam hidup mereka. Sudah memberikan yang terbaik, sudah melakukan yang benar. Sudah melayani Tuhan tapi masih juga dipersalahkan. Masih juga diberitakan tidak benar. Bapa yang maha baik, kuatkanlah mereka. Dan orang-orang yang berbicara menuduh yang tidak benar dan tidak berdasar, sadarkan mereka. Supaya menjadi pribadi ya Bapa, yang fokusnya bukan untuk mengata-ngatai, bukan mengkritik, tetapi justru untuk membangun. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang kalaupun sampai saat ini tidak bertegur sapa, berbicara satu sama lain, karena adanya omongan-omongan, karena ada fitnahan-fitnahan. Roh Kudus-Mu biarlah bekerja, bukalah hati dan pikiran mereka yang bermasalah. Mereka yang bertikai, mereka yang tidak bertegur sapa, biar
kuasa Roh Kudus-Mu yang merajai hati dan pikiran mereka. Sehingga Engkau ya Tuhan yang membukakan pintu damai, pintu kasih di dalam hati orang-orang yang bertikai. Bapa yang Maha Baik, segala persoalan pergumulan juga yang kami hadapi masing-masing di dalam hidup kami. Kami semua yang hadir di sini Tuhan, yang beribadah juga dimanapun. Engkau tahu Tuhan sampai ke kedalaman hati kami, sampai yang tersembunyi di sudut-sudut gelap hati kami. Sesungguhnya tak ada Tuhan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Persoalan pergumulan hidup kami mau sampaikan ya Tuhan. Dari bibir yang tidak menipu, kami mau sampaikan itu ke telinga-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan, segala persoalan pergumulan kami tolong Tuhan bantu ya Bapa. Karena kami tidak mau kalah oleh pergumulan, tapi kami mau menang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit. Kami doakan secara khusus Amang Simamora Boru Panggabean Sektor Zaitun, Inang Nyonya Huta Galung Sintua Boru Simanjuntak Sektor Kana. Mereka yang sedang pemulihan di rumah, Tuhan tolong berikan kepada mereka kesembuhan. Sehatkanlah mereka Tuhan supaya bisa semakin melayani Tuhan. Kami doakan juga Tuhan keluarga dari Amang Daniel Sitorus, Inang Boru Sitanggang dan beserta anaknya yang berduka cita karena beberapa waktu lalu telah ditinggalkan orang terkasih. Hiburkanlah keluarga ini Tuhan, kuatkanlah mereka menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya akan perlindungan dan juga penyertaan Tuhan. Kami juga doakan ya Bapa, keluarga yang akan membentuk keluarga baru, yaitu Renol Simanjuntak dan Angelia Boru Huta Galung. Biarlah keluarga yang dibentuknya menjadi keluarga teladan, perlancar segala sesuatu mulai dari persiapan untuk menuju pernikahan mereka sampai kepada kesudahannya Bapa. Tuhanlah yang selalu campur tangan. Kami juga mendoakan berbagai program dan kegiatan gereja-Mu ya Bapa, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan membuat semuanya berjalan dengan baik. Dan kami pesertanya tidak hanya mengikuti untuk ingin mengikuti secara seremoni saja, tetapi biarlah dengan berbagai kegiatan gereja, apapun yang kami lakukan dan ikuti itu menambah iman kami kepada Tuhan, menambah kasih kami kepada sesama. Kami doakan juga Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun pada minggu ini, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun karena kelahiran. Bapa yang Maha Baik, berikanlah kepada mereka ya Bapa yang bersuka cita pada minggu ini karena pertambahan usia, kelahiran maupun pernikahan. Semoga hari-hari ke depannya tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan bimbing, dan semoga hari-hari yang Tuhan masih berikan di masa-masa mendatang bisa mereka pakai untuk semakin memuliakan dan memuji Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap para pelayan gereja yang ikut ambil bagian dalam kebaktian ini, pendeta dan para majelis gereja HKBP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.
baru